액션 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Syifais Paputungan. Saya adalah seorang mahasiswa Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan, Prodi Gizi Angkatan 2022. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang alur proses asuh gizi terpadu atau biasa disingkat dengan PAGT. Nah, teman-teman, pada proses alur gizi terpadu ini itu terbagi menjadi 6. Yang pertama ada membangun dasar gizi konseling. Ini adalah langkah awal di mana proses profesional gizi membangun hubungan mereka dengan klien, mendengarkan kebutuhan mereka, dan menyediakan informasi dasar tentang pentingnya gizi. Contohnya itu seperti mendekati klien dengan sikap empati dan mengatur suasana yang nyaman. Kemudian mempresentasikan diri dan tujuan konseling ini. Kemudian mengumpulkan informasi dasar tentang klien seperti riwayat gizi, kebiasaan makan, dan preferensi makanannya. Dan yang terakhir membahas pentingnya gizi dan manfaat makanan seimbang. Berikutnya ada alur yang kedua, yaitu menggali permasalahan. Pada tahap ini, profesional gizi akan bertanya kepada klien tentang pola makan mereka, gaya hidup mereka, riwayat kesehatan mereka, dan tujuan mereka. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi masalah gizi yang mungkin ada. Contohnya yang pertama, mendengarkan klien dengan seksama untuk memahami kekhawatiran dan permasalahan mereka terkait gizi. Yang kedua, bertanya tentang pola makan, aktivitas fisik, riwayat penyakit, dan kondisi kesehatan lainnya. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor-faktor penghambat klien dan mencapai gizi yang sehat. Pada alur yang ketiga, yaitu mengangkat diagnosa gizi. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari langkah sebelumnya, profesional gizi akan menentukan diagnosa gizi klien seperti kekurangan nutrisi, berat badan berlebih, atau masalah gizi lainnya. Contohnya itu adalah menganalisis data yang diperoleh dari langkah sebelumnya untuk menentukan diagnosa gizi yang tepat. Yang kedua itu menentukan masalah gizi seperti kekurangan nutrisi, obesitas, atau gangguan makan. Yang ketiga ada merumuskan diagnosa gizi secara tertulis dan mengkomunikasikannya kepada klien. Selanjutnya ada alur yang keempat, yaitu intervensi gizi. Setelah diagnosa ditetapkan, langkah ini melibatkan perencanaan dan implementasi tindakan gizi yang sesuai. Ini bisa mencakup penyusunan rencana makan, saran perubahan perilaku, atau pemberian suplemen gizi. Contohnya itu ada yang pertama, merencanakan strategi intervensi gizi yang sesuai dengan diagnosa yang telah ditetapkan. Contoh yang kedua, mengembangkan rencana makan yang seimbang dan sesuai dengan preferensi klien. Yang ketiga, memberikan informasi dan saran perubahan perilaku yang diperlukan. Dan yang keempat, memberikan edukasi gizi yang relevan kepada klien. Selanjutnya ada alur yang kelima, yaitu monitoring dan evaluasi. Proses ini melibatkan pemantauan perkembangan klien selama periode intervensi. Profesional gizi akan mengevaluasi apakah perubahan positif telah terjadi dan apakah perlu penyesuaian dalam rencana gizi. Contohnya, melakukan pemantauan berkala terhadap kemajuan klien termasuk perubahan berat badan, tingkat energi, dan gejala klinis. Langkah yang kedua, mengevaluasi apakah rencana intervensi sedang berjalan dengan baik dan apakah ada kebutuhan penyesuaian. Yang ketiga, melibatkan klien dalam pemantauan dan memberikan umpan balik secara teratur. Selanjutnya ada alur yang terakhir, yaitu alur yang keenam, yaitu mengakhiri konseling. Setelah klien mencapai tujuan gizi mereka atau masalah gizi mereka teratasi, profesional gizi akan mengakhiri konseling. Pada tahap ini, klien diberikan panduan untuk menjaga keseimbangan gizi yang telah dicapai.
seperti menilai apakah klien telah mencapai tujuan gizi yang telah ditetapkan, menginformasikan kepada klien tentang pencapaian mereka, dan memberikan panduan menjaga hasil yang telah dicapai. Selanjutnya mendiskusikan kemungkinan langkah berikutnya jika diperlukan, dan menyelesaikan konseling dengan acara yang positif dan motivasi. Nah, teman-teman, itulah tadi 6 penjelasan alur PAGT. Ini membantu memastikan bahwa klien mendapatkan asupan gizi yang komprehensif dan terpersonalisasi. Baik, itulah tadi penjelasan dari saya. Mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.